Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya yang memelihara kita sepanjang hari ini. Sebelum kita beristirahat, marilah kita meluangkan waktu, menenangkan hati untuk merenungkan firman Tuhan dan membuka diri untuk menerima tuntunannya. Kiranya renungan malam ini boleh membawa damai, penguatan, dan pengharapan bagi kita semua. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih, berkat, dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dapat memahami kehendak-Mu, serta menerima pelajaran yang Engkau sediakan bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus bersama dengan masing-masing kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan iman kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Hari Sabat diciptakan oleh Kristus. Ayat renungan diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan." Sabat telah disucikan pada waktu kejadian, sebagaimana telah diurapi bagi manusia. Hari Sabat bermula pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayub pasal 38 ayat 7. Damai di seluruh dunia, karena bumi berada dalam keselarasan dengan surga. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan Dia berhenti dalam kesukaan karena pekerjaannya yang sempurna. Kejadian pasal 1 ayat 31. Oleh karena Ia telah berhenti pada hari Sabat, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dengan menguduskannya dan menguduskannya. Diasingkan untuk suatu maksud yang suci. Diberikannya kepada Adam untuk hari perhentian. Itulah peringatan pekerjaan penciptaan dan menjadi tanda kuasa Allah dan kasih-Nya. Alkitab berkata, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, menyatakan sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya. Kejadian pasal 2 ayat 3. Juga Mazmur pasal 111 ayat 4, serta Roma pasal 1 ayat 20. Segala sesuatu telah dijadikan oleh anak Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Karena Sabat itu menjadi peringatan akan penciptaan, itu adalah tanda dari kasih dan kuasa Kristus. Sabat adalah termasuk di dalam hukum yang diberikan di Sinai. Tetapi itu bukanlah pernyataan yang pertama tentang hari perhentian. Umat Israel telah mengetahuinya sebelum datang di Sinai. Di dalam perjalanan ke sana, Sabat itu telah dipelihara. Hari Sabat bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk dunia. Hukum itu telah diumumkan kepada manusia di Taman Eden dan mempunyai keharusan yang tidak akan binasa, sebagaimana halnya dengan 10 hukum. Dari hukum itu, di mana hukum keempat adalah salah satu di antaranya, Kristus berkata, "Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selama langit dan bumi ada, hari Sabat akan tetap menjadi tanda dari kuasa Khalik. Dan apabila Eden akan kembali mekar bersemi di atas dunia,
maka hari Sabat Tuhan yang suci akan dimuliakan oleh seluruhnya yang ada pada naungan matahari. Sabat berganti sabat. Penghuni dunia yang telah dibaharui itu akan naik, sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Matius pasal 5 ayat 18, Yesaya pasal 66 ayat 23. Ini dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 298 dan 300. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan boleh menjadi perenungan kami malam ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa hari Sabat adalah karunia yang Engkau tetapkan sejak penciptaan sebagai waktu yang kudus untuk bersekutu denganmu dan menikmati kasih serta pemeliharaan. Tolonglah kami untuk senantiasa menghormati dan menghidupi kehendak-Mu dengan setia. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan juga dalam proses pemulihan. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu, berikan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan iman dan pengharapan mereka, serta hiburkan setiap hati yang sedang lemah dan menderita. Kami juga menyerahkan setiap keluarga masing-masing ke dalam tangan-Mu. Curahkan kasih, damai sejahtera, dan persatuan di dalam setiap rumah tangga. Lindungilah orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga agar tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan saling mengasihi. Menjelang istirahat malam ini, kami memohon perlindungan-Mu, berikan kepada kami tidur yang tenang dan nyenyak. Pulihkan kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Jauhkan kami dari segala bahaya dan gangguan, serta bangunkan kami esok hari dengan kesehatan dan semangat baru untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.